Iya, kembali lagi di acara Kantor Pot. Masalahmu kiriman banter. Oke, kembali lagi di acara Kantor Pot. Masalahmu kiriman, Aku OTW banter, genah solusine marai buyer. Nah, ayo. ana bawang neng cerak suling. Isane gur nyawang ning ra iso nyanding. Well, kembang mawar, kembang melati. Artine Nek wis tok anggap pacar, pengen ayu, yo diragati. Well, nah. apik. Ayo meneh. Sik mikir. Mikir Jackson. Dawet ayu, dawet ireng. Kowe iso guyu, atiku seneng. Weh. Iwak badir dicampur pete le. Artine Nek pacaran LDR godaane gede. Wes elok. Putusen wae. Ora ya. Oke, Mas Pur. Yes. Kali ini bersama saya Uut Canda dan Porsi panjang. ada tamu spesial di Kantor Pot kali ini. Yes. Ini artis yang sedang naik daun. Wow. Gogrok, Mas. Ya ora, maksudnya dek iki naik daun iki nanti tumpakane nang nggon dhuwur godhong. Aladin. Udele godhong. Bodong. Ini artis yang dinamakan sekarang baru trending karena sempat gabung untuk kolaborasi dengan beberapa band-band. Video klipnya mesti DE. Hip hop iso, nyanyi iso. Sing ra iso mung siji. Apa, Mas? Setia. Wah, Siapa dia? inilah dia. Siapa, Mas Pur? Marcelo Braga. Itu dia. Via Wonsa. Via Wonsa. Wilujeng enjing Yo enjing sore ya komplit. Komplit. Wilujeng enjing tonton dalu. Dalu menjelang malam. Wah, elok. Sore menjelang malam iki dadine kepiye? Subleng repet-repet. Semerpet. Nah. Sing rapet-rapet, Mas. Wah, piye Mas jak rapet-rapet lho. Nah ini perkenalan dulu. Iya. Kenalan dulu dengan Mbak Via Wonsa. Oke, monggo kelahiran mana? Lahir kapan? Ya, saya lahir di bumi. Oh. Tak kira lahir kira di neng Merkurius. Ya piye ya, Mas? Tak kira lahir di kebon. Ya, lahir di semut ta ya, Mas. Ya, jadi nama asli saya ya toh. Itu siapa? Asli iki. Asli siapa? Oktaviana Mustika Ningrum. Oke, Oktaviana Mustika Ningrum. Terus? Saya lahir di Gunung Kidul. Gunung Kidulnya? Gading, Mas. Oh. Kae nggon bandaranya lho, Mas. Oh iya, oke, terus Kae tanggal 12 Oktober. Tebak nak umur piro, Mas? Kalau saya ini seumuran kurang lebih ya seumuran Mbah Putri saya. Wah, Putri mosok enom ngene Mbak. Siapa ini? Mau tenan, Lek. Pak D. Nih, lahiran berapa? 1997. Wow. Jadi ini piro kuwi, Mas? Awak dhewe glidik kono isih TK. Iya. Yo dadine yo piro lah ro kanca dhewe to ya. Dhewe piro lah? 24 selawe lah. 24. Ya ora lah, 24 setengah. 6 isih. Oke, tapi yang luar biasa walaupun usianya 24, tapi ini belum nikah. Us. Why? Ora, Weh. janjane kowe arep ngece aku apa Loh. kepiye, Loh, Mas? gini, karena kadang wanita itu fokus di karir. Jadi tentang kisah asmaranya kadang terbengkelai atau tidak diurus. Ngono lho. Tidak diurus dan juga barang-barang yang branded itu yang mendapatkannya sulit. Nah, Nah, ini kan cowok-cowok mendapatkan Mbak Via ini sulit. Susah. Berarti Mbak Via ini barang yang branded. branded Oh, iya. dan harus dilindungi undang-undang Lah, karena antik. Kok antik to, Mas? Lah iya. iya. Barang lawas berarti Mas nek antik. Loh, barang lawas itu mah payune larang. Larang. Iya toh. Ya, Nih, Mana apa? tadi? Sampai lahir. Sampai mana? Sampai lahir ya. Heeh. Oh, sampai lahir. Oke. Terus Perkenalan apa lagi ya? Kok bisa namanya terus Via Via Wonsa? itu piye sejarahnya? Jadi kan ceritanya gini, Mas. Jadi kan aku kan dulu biyen ki gak seneng dangdut sebenarnya. Gak seneng dangdut. Gak suka sama sekali sama dangdut itu, Pak. Oh. Gak ada pikiran mau jadi penyanyi dangdut. Dulu tuh pernah waktu TK ceritanya aku berhenti nggak mau kenal dangdut itu dulu TK aku tuh udah nyanyi dangdut. Terus disuruhlah maju ke depan sama guru TK saya nyanyi dangdut. Di apa ya sama guruku tuh
Kalau anak kecil tuh nggak boleh nyanyi dangdut. Mm-mm. Terus habis itu sama sekali aku nggak mau nyanyi. Lah nyanyi apa waktu itu? Dulu apa? Dulu nyanyi apa? Terlena. Oh. Cah Cah Tika cilik nyanyi nyanyi terlena. Terlena. Terus habis itu kan barulah aku SMP ya, zaman SMP kan seneng jatilan nih, ngerti kan Mas ya, seneng jatilan. Terus sok nonton jatilan rono. Kok lagu ini nyenengke gitu Nyenengke. loh, nyenengke musiknya. Dan kebetulan kan bapak saya kan MC Jadilan. dangdut. Oh. Ya campur sari yang dangdut. Komplit. Makanya ada- Bapaknya boleh disebut namanya? boleh. Nama panggungnya tuh Pak Benceng zamanku. Benceng berbunyi itu loh. Lonceng. Pak. iya. Iya, Lon- lonceng tuh yang meong-meong itu. Kucing. Lonceng seledri. Loncang lele. Lonceng gitu, Pak. Terus? Nah, habis itu masuklah saya ke SMKI. Hmm. Masuk ke SMKI, kok banyak temanku nyanyi dangdut toh. Terus mulai tertarik, terus dulu namanya belum via karena awal aku nyanyi di XT Square zaman itu kan. Di XT Square ketemulah EO Dangdut itu. Dia kan bilang via aja namanya. Kan sering manggil teman-temanku juga sering manggil tuh Wan karena kan pecah kan. Pikirannya kliwon ya. Ya kelihatan. Sering dibully lah kan orang Wonosari. Terus gimana kalau namanya via Wonsa? Kalau Okta kan panggilanku Okta. Itu terlalu sulit gitu loh. Terus akhirnya Nggak enak dinamakan ya. via Wonsa. Oke. Dan bersyukurnya aku nama itu nggak ada yang nyamain. Oh. Biasanya penyanyi dangdut banyak namanya sama-sama Iya. loh. Alhamdulillah nggak ada yang nyamain. Terus dibalik itu aku nyanyi dangdut tuh sebenarnya ada satu kisah ya. Wah, Apa kisahnya apa? Ini yang menarik menarik. dan Ini mendorong. orang luar belum tahu. Belum tahu. Khalayak belum tahu. Apa kisahnya, Pak? Jadi sebenarnya aku tuh nyanyi dangdut tuh dulu nggak pengen terlalu terjerumus gitu loh. Tapi karena keadaan yang memaksa saya harus terjerumus gitu loh. Jadi ibu saya tuh dulu sakit-sakitan dan kebetulan bapak saya kecelakaan dan jatuh stroke. Dan saya anak satu-satunya, nggak punya saudara, saya harus jadi tulang punggung keluarga. Terus saya mulai nyanyi, akhirnya sekolah saya terbengkalai. Saya keluar dari SMKI, pindah sekolah sampai aku pindah 4 kali dan nggak ada yang tuntas. Nggak ada yang tuntas. Jadi kalau reuni itu temannya Banyak sekali. Terus akhirnya saya kejar paket waktu itu dan sampai sekarang nyanyi buat menghidupin keluarga sih. Sampai ibu saya kan 2017 nggak ada. Tinggal bapak di rumah masih sakit juga, ada sih mbak. Terus kalau bapak sendiri di rumah yang ngerawat? Ada sih mbak. Oh, oke. Tapi perjuangan Mbak Via Wonsa itu luar biasa Iya, sekali makanya dengan keberhasilan sekarang. Dia memikirkan pendidikan juga. Betul. Terus memikirkan keluarga juga. Mm-mm. Jadi tulang punggung juga. Salah satu ciri orang yang sukses itu Amin. adalah orang yang mau berjuang untuk keluarga. Amin. Gitu. Karena gini sih mas, kalau aku Betul. mikirnya gini. Ya sekarang kalau aku mau menelantarkan keluargaku, masa ya tekan ini nggak mungkin kan. Sedangkan Iya. aku anak satu-satunya, aku harus menghidupi mau nggak mau gitu. Oke. Dulu saya dirawat, dibesarkan, masa saya nggak ada timbal baliknya. Jadi itu Gitu. kisah pilu dibalik, maksudnya senyum tegar seorang Via Wonsa gitu. Kisah pilu padi. Pilu padi itu Piu. Mikir pak. Ya Allah, aku masih udah nangis loh mas. Iki mas. Iya. Pengen Iya. sedih Nah, ya, kita, masih jadi udah gini. gini. Perjalanan Mbak Via Wonsa waktu sekolah terus harus jadi tulang punggung itu prosesnya seperti apa kok? Kisahnya juga memilukan ya tadi ya seperti itu. Mungkin bisa diceritakan kepada teman-teman Iya, kantor pos. pengalaman pahitnya mungkin selama berjuang masih sekolah harus memikirkan ekonomi keluarga itu. Pahitnya banyak sampai sekarang mas, karena ya hidupnya masih pahit. Ya itu sih mas, aku tuh punya satu pengalaman buruk yang mungkin itu nggak bakalan bisa lupa sampai kapanpun ya. Apa itu? Aku tuh dulu pernah ngejob lah ke arah Peraci sana ya. Kalau lebih di sana itu tengah malam aku berangkat sendiri pakai motor dan lewatnya tuh hutan, jalan setapak gitu kan mas. Aku tuh pas berangkat udah mikir nanti pulangku gimana ya, aku sendirian pakai motor. Tapi aku niat. Pulang tuh sekitar acara tuh selesai sekitar jam 12. Pulang
di tengah hutan itu jalannya tuh apa ya kayak setapak ya kan? Corblok. Corblok. Corblok berarti sinawo. Nah, habis itu tuh habis bensin, HP mati, habis baterai, gerimis. Waduh. Aku ning kono ora iso ngomong-ngomong, Mas. Liyane berdoa, ya Allah, doaku iki ojo ketemu uang wae. Lho, mah doanya aja ketemu wong. Maksudnya kan uang sing salah gitu loh, Mas. Kan wong jahat kan kita nggak tahu kan ya. Terus akhirnya sekitar udah mau terang mungkin subuh ya. Iya. Ada bapak-bapak sama ibu sih. Dia pakai pickup mau ke pasar. Ditanya lah, "Mbak, kenapa?" Ya. Habis bensin, Pak. Untungnya dia bawa bensin gitu. Dikasih aku. Akhirnya aku bisa pulang sampai rumah Wonosari itu aku 5:30. Di situ aku ditanya kan. Awalnya ya mungkin si mbahku udah marah-marah ini. Dicurigai. Dicurigai. Cuma aku ya nggak mau mereka kepikiran kan. Aku bilang aku nginep nih koncoku soalnya rawani banget. Jadi aku tuh sebisa mungkin orang lain tuh nggak tahu perjuanganku tuh kayak gitu. Sebisa Ya, mungkin. Mbak Fiawonsa itu inginnya orang tua di rumah itu baik-baik saja dan berpikiran terlalu positif, gitu. Tegar. Tapi di sebalik itu kan Mbak Fiawonsa sangat Aku tuh kadang mikir pahit gini loh, getir Mas. itu ya. Sebisa mungkin tuh ben aku wae sing susah. Makanya aku selalu dicibir anak durhaka lah, anak inilah, karena aku tuh mungkin jarang pulang. Bapakku sakit, aku nggak ngurusin. Dari ibuku dulu sakit, aku nggak ngurusin. Dan itu saudara-saudaraku sendiri yang bilang banyak. Padahal di sebalik itu Di sebalik itu aku jungkir Balik ya. Iya, cari uang buat mereka gitu loh. Cuma kok ya nggak apa-apa, mungkin ini sudah jalan hidupku kalau akan pergi. Yang penting apa ya? Kalian boleh benci aku, tapi jangan benci orang tuaku. jeru. Kene nangis kene. Nyulap kene. Ngeleh. Tak kira nangis sih, kurang ngeleh tau. Jadi sisi lain dari seorang Fiawonsa, misalnya ketika mungkin di panggung loh, Ya. mau digoyang sayang, ternyata di balik senyum semua itu menyimpan sebuah duka yang mendalam. Sebuah duka dan harapan agar keluarga dan orang tuanya itu bisa ya katakanlah hidup enak gitu kan. Mungkin tujuan dari Fiawonsa pengen untuk keluarganya dan saudara hidup layak. Dan membahagiakan orang tua. Itu. Iya, pengennya seperti itu. Ya, Kalau- walaupun jalannya gerunjal-gerunjal kan. Aku tuh sebenarnya banyak banget Mas pengalaman buruk ketika perjalanan yang nyasar. Aku sering nih. Oh, tuh gimana pakai itu? Motor Anu sendiri. nyasar KDI atau Nazar. Nazar. Iya. Nyasar tengah hutan tuh pasti sering. Ke kuburan sering. Sering. Cari nomor atau Ya nyasar ya? kencan. Oh, kencan itu loh. Kayak gitu. Kemarin adalah aku punya satu pengalaman juga sama cowokku. Yang mana ini? Yang mana dulu lah? Bentar, Nah, kita urus dulu ini. Urus dulu satu persatu. Ya, ya. Yang Cowokku yang sekarang lah. oh, cowoknya sekarang yang gini. Bukan. Ganti neh. Ini Bukan. piye kleru. Yang gini. Ganti neh. Lah yang mana sekarang? Jalan sama siapa sekarang cowoknya? Ya ada lah cowokku. Doi ada. Sekarang LDR. Oh. Lunga dhewe ra apa-apa. Nah ini untuk mungkin pemirsa yang di luar ini mumpung lagi LDR. Ora ya lah ya. Jadi kemarin dia kan bukan orang dangdut nih. Dia Oh. bukan orang dangdut dan aku sebenarnya kasihan juga sih. Nganterin aku kan jauh ke arah Solo sampai ke Rongkop tuh pakai motor kita. Kehujanan dari berangkat hujan deras banget sampai berangkat pulang itu masih kehujanan. Aku nyanyi tuh basah bajunya. Terus habis itu sampai dia tuh apa ya? Dia tuh sampai sakit gitu loh. Sampai sakit aku. Ya Allah, kayak gini banget sih. Aku juga nggak tega sebenarnya, cuma ya gimana dan jalannya. Aku tuh pengalaman pahit tuh banyak banget. Terus pernah nih aku di kampungku, aku tuh difitnah kalau aku tuh hamil digilir. Wah, bayangkan digilir, Pak. Kayak listrik ya digilir. Dapat giliran gitu ya. Pernah loh, Pak. Difitnah itu ya. Difitnah sampai ya nek aku gini nggak apa-apa aku difitnah tapi
jangan sampai orang tuaku. Akhirnya sampailah ke telinga bapakku. Bapakku cuma di kamar nangis. Aku tanyakan, kenapa? Saya gini. Yang penting aku nggak kayak gitu. Umpamanya aku saiki meteng, ya mesti ditunggu wae ke depannya gimana. Aku bahkan buktike sama semua orang sebisa mungkin aku itu tidak buruk gitu loh. Dan kuwi sing dadi semangat. Oke. Jadi balas dendam yang paling indah itu adalah dengan kesuksesan. Iya, Betul. Ketika kita sukses, kita bisa menutup mulut-mulut orang yang meragukan kita ketika proses. Iya, benar. Masuk yuk. Terus itu mungkin pengalaman buruk. Nah, terus kok maksudnya tetap bisa survive dan bertahan gitu loh. Ketika wah aku nyerah be. Pernah nggak di titik nyerah Gini, pengen kalau aku punya prinsip gini, kita tuh dikasih ujian, kalau kita nyerah nggak lulus dong. Ya kan, hidup itu pasti ada ujiannya. Ya kalau sekarang dikit-dikit ada masalah pergi, dikit-dikit ada masalah pergi, ya terus kapan saya naik kelas? Berarti mungkin kenapa kok ujian dari Mbak Fiawonsa itu terus menerus? Kenapa? Karena ujiannya mungkin remedi. Nah iya bener katanya. Regane elek ya, goblok kuwi mau gitu. Saya nggak ngomong goblok. Enggak. Saya nggak ngomong goblok, nggak ngomong apa, cuman kecerdasannya rendah. Ya padha wae. Enggak, ujian dari Fiawonsa itu kan bertubi-tubi. Itu menandakan bahwa ujiannya adalah ujian deres. Itu hujan. Kamu bisa tak uppercut loh kamu. Ya itu sih Mas, aku kan ya aku harus jalan dong. Kalau aku nyerah berarti aku kalah sama yang ngomongin aku. Jadi tuh gini, jadikan omongan, hinaan, cemoan, apa ya, masalah itu sebagai cambuk semangat. Jangan malah nek kena omongan dikit nangis, minyi-minyi, terus apa nyerah. Lah nek apa nggak ada gunanya. Kalau aku Saya nggak ngira loh. Mata anak sekecil ini, Anak sekecil itu berkelahi dengan waktu. Maksudnya gini loh, Iya. pemikirannya dewasa banget itu loh. eksklusif. Pemikirannya itu sangat dewasa dan visioner. Wah, dan aku tuh selalu diajarkan sama ibuku dulu dari kecil nih, selagi kamu bisa, kamu jangan pernah merepotkan orang lain. Sabar. Aratus. Beneran, ibuku tuh selalu mengajarkan seperti itu. Makanya aku selalu apa ya, selalu pengen tuh kalau bisa tuh aku harus melewatin walaupun sendiri gitu. Mungkin sekarang sendiri, besok kan punya. Terus apa yang membuat Mbak Fia itu tegar dan bertahan walaupun keadaannya Orang tua. waktu itu kan orang tua. Semangat semangat utama adalah orang untuk tua. ada orang tua ya. Oke. Ini mungkin sedikit kisah perjalanan dari Fiawonsa. Iya. Suka duka dan lain sebagainya. Nah, ini kan sudah pengalaman yang sedih. Iya. Sekarang ini yang agak gembira. Pengalaman yang menggembirakan Selama di dunia yang digeluti Mbak Fia. berproses di dunia dangdut, mungkin cerita dari awal itu adalah ketika manggung pertama kali itu dibayar berapa? Berapa dan di mana itu? Sebutkan. Dulu sih aku pernah manggung sama bapakku waktu masih sehat nih. Jadi bapakku pun nyisain uangnya sendiri buat bayar aku. Pernah gitu loh. Dan dari bayaran, pernah di acara wedding itu karena aku masih awal banget, aku pernah dibawain sama yang punya rumah tuh pisang satu tundun. Pisang Bayar satu sama- tundun. Jadi dibayar pisang satu tundun. Jadi gini guys, ini penyanyi yang dibayar satu tundun. Itu kan kita jadi rodo bingung. Dan ini hanya ada di kantor POTS ini terkuak ini. Pernah. Tapi perjuangan yang waktu itu luar biasa sekali ya. Dari bayaran 50.000 pernah, terus sampai sekarang ya nggak jauh dari itu. Prestasi yang membanggakan. Dulu 50.000, sekarang nggak jauh dari 50.000. Oh no. Karirnya menanjak. Setajam singlet.
Terus pengalaman manggung paling berkesan itu pernah apa? Berkesan, aku tuh dulu pernah ngefans banget sama Via Valen. Alhamdulillah beberapa kali bisa manggung satu panggung itu pertama. Terus aku dulu melihat apa namanya? Apa? Dulu cuma di Liquid kan, maksudnya kan lihat kapan ya bisa nyanyi di panggung seperti itu, kabul. Terus pengen manggung ke luar kota, alhamdulillah terkabul. Jadi nggak langsung itu Allah tuh pasti ngabulin gitu loh. Ini. Jadi Kalau kita tuh sabar, telaten, terus Delanggu. menikmati, nanti mesti alhamdulillah. telaten gitu. Sahabat telaten delanggu. Sabar, telaten, delanggu bukan. Wih, telaten. Iya. Intinya dari kesabaran akan berbuah manis gitu ya. Terus kata-kata motivasi mungkin bagi para generasi muda, Generasi yang muda mungkin ingin bergelut Ini di ada cerita lagi. nah gimana ini? Sabar mas, sabar. piye toh? Rembuk Oh dirembuk. iya. Jadi gini, aku tuh emang terlahir dari keluarga yang mungkin di bawah garis kemiskinan, bahkan aku bukan orang yang berada gitu. Buat kalian tuh kadang aku nemuin temen yang malu mengakuin keluarganya kayak gitu, aku udah sering. Pokoknya kalau kalian pengen sukses, kalian jangan pernah malu dengan keadaan kalian. Pertama, jangan pernah apa ya, ibaratnya berpikir kalau apa tuh lali aku malah ngomong itu. Kalau kesuksesan, Oh iya, kalau apa namanya, kalau kalian terlihat miskin, itu bakal jatuhin harga diri kalian. Jangan pernah berpikir gitu. Mending kita terlihat miskin, tapi di balik itu kita mempunyai apa yang kita punya. Kita mau gitu loh. Daripada kita ngejar yang kita mau harus dikejar terus, tapi akhirnya kita nggak kuat nih. Akhirnya kita malah jatuh miskin gitu. jadi istilahnya ilmu syukur. Maksudnya apa yang kita miliki sekarang ya disyukuri, jangan pernah malu dengan apa yang menjadi jalan hidup kita. Ojo gengsi lah. Nah, jadi apa adanya. Apa adanya. Nah yo ora lali berdoa karo usaha. Berdoa usaha. Oke. Kalau misalnya penyanyi dangdut, ini kan identik dengan sawer kan. Iya. Pernah mendapatkan sawer paling banyak berapa? Sawer paling banyak itu di Purwokerto ya sekitar 5 jutaan sih gitu dapat. Satu orang? Iya, aku tok karena di situ aku bintang tamu. Oh, 5 juta. Iya. Tapi banyak kok penyanyi yang lebih dari itu, banyak sekali. Berarti lainnya 7 juta, ini 5 juta. Karena bintang tamu. Bintang tamu. Itu maksudnya. Iya. Ya orang Maksudnya oh, penyanyi lain gitu. Iya penyanyi lain 7 juta, dia Di tempat 5. lain. gitu. Yuk gelut yuk. Oke. Itu wong tua ya, Pak. Ini bang, ngomong tak lebokke paut. Iya. Itu perjalanannya seperti terus mulai dirasakan ya, tadi kan pahit getir gitu ya. Mulai dirasakan wah ini dunia saya sudah enjoy di sini tuh. Ini passion saya itu sejak kapan itu? Mungkin 3 tahun ya. Ya 4 tahunan sih, 4 tahunan. 4 tahunan. Ya karena mungkin terbiasa kan, terus ya wes lah mungkin ini jalanku. Tapi gini Mas, aku nggak selamanya dong mau jadi penyanyi. Cita-citanya pengen jadi apa? Apa? Selain jadi penyanyi cilik. Jadi orang yang baik Mas. Oh. Memang sekarang belum baik. Sekarang jahat ya? Belum, agak jahat dikit aku Mas. Oke. Dikit aja lo, jangan banyak-banyak, blenger kok. Oke. Mungkin kadang ketika kita berkarir di sebuah pekerjaan, itu kan kita mesti istilahnya butuh seseorang yang support. Iya. Lebih enak punya pacar yang satu profesi di dunia seni atau yang beda profesi? Beda profesi. Mengapa? Oke. Soalnya, ayo pengalaman uripku ya. Kenapa yang dirasakan Enggak, gimana? enggak. Soalnya kalau satu profesi pertama Oke, terima kasih. Bagus sekali jawabannya. Jawabannya itu berkelas. nanti nggak ada peningkatan gitu aja. Oh. Berarti kita dunianya gitu terus mau sampai kapan? Sampai kapan? Kalau kita punya pacar nih beda profesi dan dia pengen kita ayo mentas dari dunia itu, ibaratnya. Ya pasti kan mendidik kita lebih baik lagi gitu loh. Oke. Ibarat nih, aku nyanyi nih
di lingkungan yang buruk. Kan ada tempat nyanyi yang lingkungannya nggak buruk, pasti dia giring aku ke sana. Nah kalau kita sama-sama di lingkungan buruk nih, mau sampai kapan gitu loh, satu profesi. Oke, kalau dia sering nyanyi di Dalam lingkungan tanda yang kutip, lingkungan yang buruk. kurang Kalau baik saya gitu itu ya. sering ngelawak dengan yang berwajah buruk gitu ya. Nanti ketemunya mau iki wae deh. Wah, loro. Tapi Mbak Via pernah nggak misalnya dulu pacaran atau seperti apa itu ya, pernah patah hati atau sakit hati? Pernah ditolak nggak? Patah hati dulu, patah hati dulu. Patah hati pernah. Sama Terus? siapa itu? Yang jelas manusia Pak. Manusia. Yang jelas Waktu itu kok bisa patah hati kenapa? orang tuanya yang matain hati saya. Maksudnya? Jadi orang tuanya nggak setuju. Ya mungkin karena jelas saya orang nggak punya itu. Karena saya punya dangdut, saya orang nggak punya, itu udah mungkin alasan mutlak, nggak sepadan dengan keluarganya mereka. Terus gimana cara Mbak Via itu waktu itu kan benar-benar patah hati, sakit hati ya? Cara move Tegarkan on. diri, move on terus biar tegar itu gimana? Harus seperti apa? Kalau aku gini, ya aku harus lebih semangat kerja. Oh. Sekarang kamu nggak apa-apa ngejek aku, suatu saat mohon maaf nggak bisa kamu ngejek aku. Ya, tapi kan ketika ini contoh loh, ketika Iya. kita ada masalah, kita bekerja itu kan kadang fokus terbagi. Cara membalikkan fokus lagi menjadi satu titik. Berpikir kita harus profesional. Nah, aku selalu berpikir kita harus profesional. Mbok sehancur apapun kita di belakang, di atas panggung kita nggak boleh terlihat. Karena apa? Orang itu nggak peduli ya. Yang penting mereka bayar, mereka lihat kita. Mereka nggak peduli dong masalah kita di belakang kayak apa. Profesional kerja. Profesional kerja. Bagus. Jadi gini, kita nih ibarat nyanyi, kita lagi ada masalah terus kita nyanyi, aku bad mood ya, aku gini. Orang tuh nggak peduli. Apalagi nanti kalau ketika kita ketemu temen yang ternyata nggak, notabene nggak suka ini sama kita, mereka pasti malah ketawa dong. Selama ini banyak yang nggak suka sama dia. Pertanyaannya yang jebak-jebak ini loh. Iya. Masa ada sih yang nggak suka? Banyak mas. Semakin dia nyebutkan nama ini semakin trending. Siapa? Ben mumet. Ya, mumet mercon. Nyumet. Ya sing jelas kancaku nyanyi. Pokoknya aku ini pengen ngerti elekku gitu. Tengok kanca-kancaku pinter Weh. banget dene nek kon ngelek-elek. Oke. Kok ya kaya ngono ya. Ora ngerti dhewe to. Gusti Allah iki nyiptake tutuk mulut kan di depan. Heeh. Ngopo kok isih wong-wong iki percaya omongan ning mburi ngono. Kudune omongan ning ngarep, Iya. Opo? ora ning mburi kene. Kenapa? Soalnya nek ning mburi iki penak iso karo bisik-bisik Mas. Nek ning ngarep ngono ki lak ora iso krungu kancane. Krungu le mburi, nek wis ning mburi kan ning ngarep ora iso krungu. Padahal kenapa Tuhan itu menciptakan kuping kanan dan kiri? Mengapa? Karena kita harus mendengarkan dua pembicaraan yang berbeda, kanan dan kiri, dan kita punya otak untuk menyimpulkan. Harusnya seperti itu. Masuk. Makane kuwi ora diciptake kuping ning mburi. Oh iya, tidak ngrungokke omongan. Terus ada nggak kata-kata motivasi bagi mungkin ya yang dicibirin itu loh, biar tegar itu menurut Oke. jenengan gimana? Mungkin yang nggak suka Mbak Via kan juga banyak teman Banyak. Bor. Ya kok bisa tetap tegar kayak gini tuh? yang biasa terbuli itu loh. Sing penting kowe ngomong ke aku ra apa-apa ning aja nganti krungu ning ngarepku. Wow. Nek nang pinggire ra apa-apa kok. Soale Apa neng kiwane Ini, pinggir? Cukup kowe ngelek-elek aku ning mburiku. Ning ngarepku kowe tetep apik gitu. Ben apa awake dhewe hubungan pertemanannya ora rusak. Ngono wae, ketika kamu dicibir langsung apalagi dibully di ngene. Ya wis sih, nek aku oh berarti nganu ya dhek pengen kayak aku. Makanya deh. Kan biasa toh ada pepatah mengatakan gitu. Iri tanda tak mampu. Jadi neng ngarep rangkulan, neng buri pacul-paculan. Ngono wis sih Mas, ya nggo kanca-kancaku lah, kowe iki oleh sengit karo aku. Kowe oleh ibarate ngelek-elek aku sedemikian rupa tapi aja nganti krungu aku. Oke, Mburi kowe ya. berarti kaya cara dene ngene ya. Kepiye? Nang lambe ngejak jadian, Mm-mm. neng ati golek demenan. Wah. Wes. Kok kaya wis pengalaman banget to. Aku oh. Lino.
Apa nih? Nah, yang pertanyaan Mas Pur tadi, pernah nggak ditolak atau nolak atau seperti apa? Ditolak pernah nggak atau nolak? Lali aku mas. Saking oke. Saking oke. Oke. Ora sih mas, aku ini tipe wong ki sing angel seneng karo wong. Karena gini, aku tuh dulu pernah jahat. Jahatnya apa? Maksud jahatnya? Jahatnya apa? Aku tuh dulu karena aku dulu jadi gini. Muka aku itu dulu pernah rusak parah. Oh. Pernah rusak parah. Sebelum itu emang aku tuh sering nyakitin cowok. Jadi ibarat kono cowok, karena prinsipku ya, kalau wanita udah punya uang nggak perlu laki-laki itu loh. Gitu. Aku sering nyakitin cowok. Dia wis temanan, dia pengen ngopeni, pengen ini. Itu hanya aku manfaatin. Aku pernah jahat ya mas, ojo kira gak aku apik terus. Enggak, aku pernah jahat. Terus habis itu akhirnya ketika aku sering ngejek orang sih, nggak ngejek sih, nggak sering sih, tapi pernah gitu. Kok kamu jerawat itu, kok kamu gini tuh. Akhirnya semua itu berbalik ke aku. Nggak ada cowok yang suka aku, dibully karena jawab. Wah sampai aku jijik banget, masa ada itu orang sih nanggap artis kayak gitu, sampai kayak gitu. Makanya aku pernah jahat sama orang ya, mungkin itu karma itu ini. Terus dengan Allah menurunkan mukaku yang rusak itu Thomas, dari situ kan aku berpikir terus nggak jahatin cowok lagi. Iya, dari situ aku berpikir Terus gantian cowok yang jahatin kamu. ya orang sih kan. Ragu-ragu jawabannya. Ragu dan kamis. Ragu ya. Ya orang sih. Oke. Ya aku sih buat kalian sih, nggak cuma cewek ya, pokoknya ini hati-hati banget lah karo lambe iki. Karena aku harus membuktikan sendiri kan. Gitu loh. Aku pernah jahat sama orang, ternyata berbalik kayak gitu. Oke. Namanya ngeri loh, hati-hati kan. Udah insaf sekarang. Ya. Jahatin cowok. Ya Allah. Oke. Iya harus lah mas, tekan kapan gitu? Oke. Berarti sekarang udah insaf. Udah. Udah berapa lama sih jualan bakso Bura? Apa lah buat ada ini apa dah? Jangan coba Apa dah? Xiaomi sing nganggo iwak sapu-sapu. Anyar gitu mewak sapu-sapu. Tapi ono lho mas, tenan. Udah mah. Ono kok, dek tau mangan kok. Ono. Dek tau mangan. Lah iya. Terus gini, Mbak. Ini kan istilahnya jenengan tadi sedikit cerita latar belakang Mbak Fia sudah. Pengalaman buruk, pengalaman seneng sudah. Sedikit kisah pribadinya sudah kita angkat. Iya. Terus nek sekarang ini sibuk apa jenengan? Apa? Sibuk Sekarang. apa? Oh lah. Podo ya. Makanya kita buat podcast ya. Iya. Seneng nganggur ya. Jadi dek nganggur iki sibuk. Elok. Lah bingung mas, tenan lho. Kok Aku bingung? Mending sibuk kerja daripada sibuk nganggur. Bingung ya? Saya nganggur to mas gur ngopo glundang arep ngopo wis ra oleh duit anane gur glundang kuwi wis sibuk lho mas glundang rono rene Ning masa pandemi ini pernah ono job ora? Enggak. alhamdulillah tepat. Tetap ada. Adapun kita Mantenan sekarang nih. mantenan mungkin akhir-akhir ini, tapi kita tetap anu ya Prokes mematuhi, ya? prokes ya. Protokol kesehatan. Itu protokol lalu lintas mas. Apa kuwi? Maksudnya ini tetap kita menjaga 5M lah. 5M itu. Ya kuwi lah pokoknya tetap. Kalau ini dengan saya pernah stalking itu album featuring itu dengan siapa saja ini? Yang pernah Featuring. heeh. Ya, Featuring itu aku dulu pertama kali sama Mr. Res itu waktu aku SMA 2013 itu. Sama Mr. Res itu hip hop. Oh. Terus akhirnya aku kenal sama Pendosa. Heeh. Itu yang terima kasih banget aku sama Pendosa karena itu awal namaku. Pernah mulai- featuring sama Pendosa? Iya. Judulnya apa? Mending pedot mas. Oh. Bagian liriknya yang Piye itu? Nyanyikan dia apa pas selain- nyanyi gimana? Janji gitu kan. Pokoknya janji intinya ngono kuwi. Lu udah lupa ya? Enggak lupa. Enggak apa-apa nyanyi. Apa nyanyi coba? Isi nama. Rapo. Lah apa? Ini mah didelok kayu kok. Sing janji ngono kae pokoknya iki
lali aku ya sama Pendosan. Ah. Terus habis itu masih di nuansa hip hop aku sama Hipano. Terus habis itu mulai dangdut kan. Dangdut itu sama pastel terus lumpia. Resoles. New Stress Royal. New Stress Royal ya. Terus sama lali aku ngerti. Lali saking oke Saking Mas. oke. Tenang. Lali aku Mas. Tapi Mbak Via punya lagu sendiri belum? Insya Allah ini proses Mas. Karena aku mikir gini, masa kalau cover terus mas sampai Iya. kapan? Nah, Yang nyiptain Mbak Via Saya sendiri judulnya Ya. apa? Boleh dibocorin di Belum kantor ada Pots? judulnya, tapi ya bisa lah tunggu aja. kerangka lagunya sudah ada. Lirik, Udah. nggak usah dinyanyikan liriknya, refnya aja Tinggal gimana? apa? Tinggal Nadanya? bukan, tinggal record aja udah. Oh, tinggal Boleh rekaman. dibocorin liriknya satu Tentang bait apa? aja. Tentang perjalananku sama pacarku yang sekarang. Gimana itu liriknya? Ya. Bocorin aja, liriknya aja, nggak usah dinyanyiin nggak Bang? Sampangan samiaku. Dah, gitu aja. Oh, intinya matur suwun Itu katanya. pas lagu itu pacarnya juga ikut ngisi suara ya? Enggak. Oh enggak toh. Dia ngisi padasan, pola. Matur nuwun kowe wis ngancani aku. Heeh. Jadi dia- namanya heeh tok itu. dan booming. Oh, iya, Booming nanti. dan. Oke. Aku udah ada beberapa lagu juga. Iya. Ciptaan Mbak Via Iya. semuanya. Ternyata Mbak Via juga pintar. Produktif ya Produktif orangnya ya. ya. Pinter Iya. produktif. Terinspirasi dari apa sih kalau buat lagu ini? Inspirasinya saka apa? Inspirasi nih, emang aku ki kadang seneng nulis sih mas dari dulu. Entah aku nulis cerita, entah nulis apa gitu loh, seneng nulis. Oh. Terus alhamdulillah kok iki kisahku. Oh, oke. Jadi Dan itu besok berawal. lagunya nyambung. Oh, Ada gitu. sambungannya sambung. Oh, kayak tali rafia ya. Kali neng asmoro bareng. Waduh. Iya. Seru ya. Oke. Berarti memang nganu istilahnya ketika berproses itu memang kita kadang butuh sebuah idealis. Idealis. Oke. Mungkin kan ketika orang cover itu kan titik kepuasannya kan wah cover terus Ki. Kurang. Karena Orang cover sekarang punya lagu kok. Punya lagu ya. Karena kalau punya lagu sendiri tuh, oh ini wis pencapaian gitu loh. Nah, Pencapaian. menurutku ya. terkenal dan tidaknya itu whatever ya. Soal. Tapi di antara lagu yang ditulis Mbak Via tadi ada nggak dari kisah pilu? Jadi lagunya itu lagu yang Iya, ini galau gitu loh. Sedih Iya. kok. Ada yang sedih. Tapi yang matur suwun tadi kan Seneng. seneng ya. Yang Syukur Ada itu. yang sedih jadi ada. lagunya, karena aku LDR kan. ya Aku bakal tetap nunggu di Jogja. Intinya seperti itu. Akan setia. akan motivasi untuk para pejuang LDR. Yes. Apa? Menurut Mbak Via motivasinya apa? Kata-kata motivasi untuk pejuang LDR. Motivasi pejuang LDR. Aku ya urung ngerti mas. Aku LDR lagi pirang dino loh Iya. ini. DLDR telung dino. Makanya sih aku akan setia. Itu karena 3 hari pertama. 3 dina ya. Sebulan lagi Itu harus mendoakan. aku akan percaya. Ngono ki lho. Iya. Kalau Ya. ada nggak tapi ini loh kalau LDR itu harus seperti ini seperti iya. ini. Tipsnya apa? Tipsnya LDR itu yang penting pertama saling percaya jelas ya. Selalu ngasih kabar. Selalu ngasih kabar, saling mendoakan, saling mengingatkan. Oke. Dan Mbak Via LDR juga sekarang. Iya. Percaya kalau dia baik-baik saja. Di sana Insya Allah. percaya kalau di sana sekarang dia baik-baik saja dengan yang baru. Baru dikenal nih. Wah, masa kita hanya Bercanda. karena gini, kita kan dulu juga pernah nganu ya, Kalau apa? aku gini mas, Gimana? kita punya komitmen, kita Hmm. punya janji. Hmm. Ketika kamu nanti mengingkari ya biar Tuhan yang balas. Wih. Iya, karena dulu kita punya pengalaman, kita kan dulu pernah megang acara radio. Iya. Banyak orang curhat yang LDR itu. Dari beberapa pengalaman itu memang mungkin godaan pertama ada sekitar 5 bulan pertama. Dan godaan tuh pasti ada mas. Saiki ini wae sing saben dino runtang-runtung bareng we, ora menutup kemungkinan godaan itu Godaan. silih berganti pemenang sing adoh gitu. Ya kita doa aja, nah semisal wis jodone awake dhewe mesti Gusti Allah iki kenai dalan. Oke. LDR sih paling abot iki LDR perasaan Mas. Oh, maksudnya? Awak di seneng kon ora seneng. Kuwi adoh. Well, LDR banget ya. Oke. Apalagi iki arep tekon utangku sih sama mas. Kreditan lu. Aduh, berat. Ini ngomong-ngomong suketin tak lu mas. Iya. Terima kasih. Oh, lah ini ya. Ramban-rambane resik. Lah iya. Ini mungkin
yang sedikit pertanyaan yang terakhir Iya, terakhir. di ujung Penghujung. closing segmen. Apa yang pengen kamu tanyakan? Harapan di masa pandemi ini kan ya banyak membuat lagu dan sebagainya. Harapan ke depan seperti apa? Harapan kedepannya ya iya mas, harapannya oke sih. Iya, diceritane karo Apa? teman Harapan kantor pos. saya semoga pemerintah lekas memberi izin kepada ini toh para Pekerja seni ya. pekerja seni biar mereka bisa bekerja lagi. lagi. Itu pertama pasti. Mhm. Yora mereka bareng, aku bareng guys. Heeh. Terus ya harapan saya pengen punya usaha di Mhm. sini. Apa? Kuliner sih mas. Dan punya cita-cita saya pengen buat film dan pengen mengembangkan semua itu lagu saya itu bisa diterima oleh masyarakat. Sejauh ini baru itu pengen keinginan. Kalau keinginan dalam hal asmara Pencapaian pribadi ya. Ya nikah jelas lah mas. tahun Tahun- ini. Insya Allah kalau emang rezekinya sudah ada tahun ini ya tahun ini. Kita aminkan aja, Mas. Amin. Cepet Hal yang- kompak. Hal yang baik itu kita aminkan. Amin. Amin. Saya kompak. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Amin. Nanti. Wis kompak rong. Udah Ya. baleni, Nanti kalau Bismillahirrahmanirrahim. misalnya nikah nggak ngundang kita, nah, Iya. tarupnya kita rubuhkan ya. Taruhnya kita kirim puting beliung kalau nggak ngundang ya. Ya pasti tak undang lah. Nah, Pasti. harus undangan. Tapi ini ya Mas, Iya. besok nyumbangnya minimal ya Mas ya, tahulah saya orang miskin. Tenang. Nggak apa-apa. Jadi, minimal sampean 500 saja. Waduh. Sampean 1 juta aja. Padahal rencana kita satu Loh, orang 3 juta ya. 500 Heeh. 1 juta. Loh. Wong iki didelok saka bleger wis Bleger. 1 juta 500 wae. Oke. Saya 500 tapi saya 3 kali. Oh. 3 kali nyicilnya. Ah, iya. Enggak lah. Oke, sekarang sebelum kita akhiri ya Mas Pur. Heeh. Satu kata untuk pasangan. Ya. Walah, kok angel. Satu tenan. kata. Satu kata saja, nggak Untuk usah kalimat. pasangan. Duh, menangis malah ya ampun. Emang berbes mili, Apa? berbes Ayo, Mas, Tegal, rayu, Batang, ya. Pekalongan. Ya, baik-baik ya di sana. Oh. Jaga kesehatan pasti. Dan Dan jaga ingat, kamu punya keluarga di sini. Jadi kamu harus ingat pulang ke sini. rumahmu adalah sini, Eh, bukan ke kamar kos yang lain. Iya. Ya. Masuk. Kalau Mas Pur, Apa? ya untuk teman-teman kantor POTS yang LDR bagaimana? Untuk yang teman-teman yang LDR, kuncinya satu. LDR itu jangan pernah makan malam di siang hari. Nah, angel jangan pernah makan malam di siang hari itu. Angel. Jangan pernah percaya 100% kepada Manusia. pasangan kamu, karena pasangan kamu juga punya hati, dan hati itu nanti gampang tergoda dan lunak Ya, waduh. untuk bisa membelokkan ke hati yang lain. Artinya gampang tergoda dan apa tadi? Hatinya gampang tergoda, Lu Lunak. lunak. Maya. Ah. Lunak. Setengah kata. Kok setengah kata iki piye? Saya apa? Kamu. Setia itu berat. Setia itu berat. Jadi tetap setia. Gitu. Setia. Sing ora abot apa, Mas? Sing ora abot itu adalah punya orang yang menguatkan hati setiap saat tapi bukan pacar. Wah. Wah, iki kanca penak iki. Kita tutup. Ya, gitu dulu ya. Terima kasih teman-teman kantor POTS di sini dengan Mbak Via Ya, Wonsa. Wonsa. Untuk IG dan YouTube-nya Mbak Via Wonsa nanti bisa Ada di teman-teman sini. kantor POTS lihat di apa namanya? Eh, Link deskripsi. Nah, Oke, terima kasih. Saya Uut Canda. kursi panjang. Tetap di kantor POTS. Masalahmu kiriman Aku OTW Banter. Genah solusinya mesti. buyer. Terima kasih dan thank you.